video pembelajaran tematik. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku? Bunda doain semoga anak-anakku sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu seperti biasa membaca doa. Ya, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku, untuk lebih semangat lagi, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Nah, Bunda ada permainan nih. Kalau ikutin gerakannya Bunda ya. Jadi ada 2 gerakan. Gerakan pertama, gerakannya gampang kok, anak-anakku semuanya pasti bisa nih. Gerakan pertama seperti ini. Oke, ditepuk paha, tepuk paha, kemudian tepuk tangan, kemudian klik, klik. Oke, bisa ya, Bunda ulangi, tepuk paha, tepuk tangan, terus klik, klik. Oke, bisa ya. Terus gerakan yang kedua yaitu tepuk paha dulu, kemudian tepuk tangan, kemudian gini, kemudian tepuk tangan 2 kali. Bisa ya, anak-anakku? Kalau bisa ya, semuanya berdiri dulu nih. Ayo, semuanya sudah pada berdiri. Nah, kita contohin gerakannya ya, tapi kali ini kita menggunakan lagu supaya lebih seru. Nah, anak-anakku tahu lagu pada hari Minggu? Tentunya tahu semua kan? Oke, kita gerakin badan kita dengan menggunakan lagu pada hari Minggu ya. Nah, Bunda kasih contoh dulu nih. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya, tuk tak tik tuk 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 tuk tak tik tuk, salah satu kuda. Nah, semua anak-anak bisa kan? Nah, ya coba anak-anakku peragain nih. Bunda nyanyi, anak-anakku peragain ya. Ayo. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya, tuk tak tik tuk tuk tak tik tuk tuk tak tik tuk tuk tak tik tuk, salah satu kuda. Nah, anak-anak, ada yang salah nggak gerakannya nih? Benar, kalau ada yang masih salah berarti masih belum fokus nih. Jadi harus lebih fokus ya anak-anakku. Nah, sekarang kita masuk materi pembelajaran ya. Pada hari ini karena harinya spesial, Bunda, hari ini kita akan melakukan atau membuat prakarya. Ya, jadi hari ini spesial kita akan membuat prakarya. Ya, seperti materi sebelumnya, yaitu tentang pemanfaatan energi dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kali ini kita akan membuat prakarya yang berkaitan dengan salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan, yaitu mengolah bahan atau barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya apa, Bu? Nah, seperti bekas kemasan minuman. Nah, kita bisa mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat. Kali ini kita akan membuat mainan kereta angin dari kemasan minuman. Nah, anak-anakku pasti penasaran kan bagaimana caranya? Kalau penasaran, silahkan ikutin video berikut. Nah, anak-anakku, yuk kita coba membuat mainan kereta angin. Langkah pertama, anak-anakku silahkan menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Nah, alat dan bahannya apa saja nih, Bun? Ayo, yang pertama ada bekas kemasan minuman sebanyak 1 buah ya. Yang kedua, sedotan bekas, oke, sebanyak 1 buah juga. Yang ketiga yaitu lidi. Lidi bisa anak-anakku sediakan sebanyak
batang ya, panjangnya kurang lebih 5 cm. Oke, kemudian berikutnya ada tutup botol. Anak-anakku siapkan sebanyak 4 buah ya. Nah, tutup botolnya nanti minta tolong kepada ayah atau bunda untuk melubangi di tengahnya terlebih dahulu ya. Nah, bun kalau nggak punya tutup botol gimana bun? Nah, anak-anakku nggak perlu khawatir karena anak-anakku bisa membuat dari kardus bekas dengan cara membuat lingkaran yang berbentuk seperti roda. Oke anak-anakku, bisa kan? Nah, berikutnya ada gunting. Kemudian double tip. Nah, kalau anak-anakku tidak mempunyai double tip di rumah, bisa menggunakan lem biasa ya. Dan terakhir, anak-anakku menyediakan kardus atau tempat apapun yang bekas ya di rumahnya. Oke? Nah, sudah semuanya bahannya, sudah paham ya bahan-bahannya, alat dan bahannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Ya, langkah kedua berikutnya kita akan membuat rodanya terlebih dahulu. Caranya pertama, anak-anakku silahkan memotong sedotan ini menjadi 2 bagian. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini anak-anakku. Yang bagian ujungnya ini anak-anakku potong ya. Nah, kemudian ini anak-anakku bagi menjadi 2 bagian sama rata loh. Soalnya kalau nggak sama rata nanti ada yang cemburu ya. Jadi anak-anakku bagi sama rata ya. Nah, jadi anak-anakku silakan dipotong seperti ini. Nah, ini ya, sudah ya. Kemudian, nah fungsinya ini apa bun sedotan ini? Ini nanti akan menjadi tempat atau poros rodanya dari mainan yang akan anak-anakku buat. Oke, jadi ini kita simpan dulu. Kemudian berikutnya kita akan membuat rodanya, yaitu ini lidi. Kita siapkan lidi, kemudian masukkan lidi tersebut ke dalam botol. Nah, ke dalam botol yang sudah dilubangi terlebih dahulu ya. Atau kalau anak-anakku nggak mempunyai botol, bisa yang kardus bekas ya yang berbentuk lingkaran. Nah, anak-anakku masukkan ke dalam. Hati-hati ya, jangan sampai tangannya ketusuk, oke? Nah, kemudian ini ya sudah seperti ini. Nah, anak-anakku masukkan tadi sedotan yang sudah kita potong belah menjadi 2. Nah, masukkan ke dalam lidinya. Oke, seperti ini ya. Bisa ya anak-anakku? Bisa. Nah, kemudian ini kita tutup dengan botol berikutnya lagi. Oke, kita tutup, kita masukkan lagi pelan-pelan ya anak-anakku, hati-hati. Nah, di sini kita masukkan ke dalam botol berikutnya. Oke, dirapiin. Nah, tada, jadi deh. Jadi kan? Jadi rodanya jadi kan? Nah, anak-anakku silakan lakukan ini ke roda yang 2-nya lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi, tada, seperti ini. Ini bunda udah buat ya tadi ya. Jadi seperti ini sudah jadi ya rodanya. Nah, langkah berikutnya setelah rodanya jadi, semuanya rodanya sudah jadi ya. Kita menempelkan roda tersebut ke kemasan minuman yang tadi anak-anakku sudah siapkan. Nah, seperti ini. Kita masukkan ya, kita tempel dengan menggunakan lem atau double tip. Bunda di sini menggunakan double tip karena lebih mudah. Oke, jadi kita gunting dulu ya double tipnya. Double tip karena bunda di sini menggunakan double tip yang besar, jadi bunda bagi menjadi 2 ya, supaya lebih hemat. Bukan deh, supaya ini sama rata ukurannya dengan luas dari kotak minuman ini ya. Kemudian kita masukkan seperti ini, kita lem dulu double tipnya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Oke, kemudian double tipnya dibuka, dilepas. Nah, anak-anakku double tipnya dilepas terlebih dahulu. Ini agak susah ya. Nah, lem
kalau yang menggunakan lem juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi asal jangan lem ini ya, yang lem kertas ya, bisa-bisa nggak nempel, rodanya nanti nggak kuat. Oke, sudah. Kemudian anak-anakku tempel roda yang tadi anak-anakku sudah buat ke dalam kemasan tersebut ya. Oke, ditempelkan. Oke, ditempelkan kemasan yang jadi kan udah semuanya anak-anakku bisa kan ditempel seperti ini. Nah, setelah rodanya jadi, anak-anakku silahkan menghiasi atau memberi aksesoris sekreatif anak-anakku sendiri ya. Nah, jadi silahkan membuat aksesorisnya atau hiasannya dari kertas atau apapun yang bekas, apapun majalah atau apapun. Nah, silahkan anak-anakku buat ya. Kali ini Bunda akan buat seperti ini. Nah, ini tadi Bunda sudah gunting-gunting ya. Nah, Bunda akan menempelkan ke bagian kemasannya untuk menghiasnya ya. Tada! Keretanya Bunda udah jadi kan? Keren kan? Nah, anak-anakku bisa jauh lebih keren nih daripada Bunda, karena Bunda yakin anak-anak di teladan itu anaknya pada kreatif semua. Oke? Sekarang kita mainkan ya, coba kita mainkan. Nah, cara mainnya karena ini namanya kereta angin, berarti kita tiup. Oke, coba ya Bunda praktekin ya. Wow, jalan kan? Seru kan? Anak-anakku penasaran pasti. Coba deh anak-anakku habis lihat video ini silahkan buat di rumah sendiri ya masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, anak-anakku minta tolong sama ayah atau bundanya di rumah untuk memfoto lalu mengirim ke Learning Teladan ya. Bunda tunggu ya tugasnya anak-anakku. Selamat mencoba. Berikut Bunda lampirkan langkah-langkah cara membuat permainan kereta angin. Setelah membuat, anak-anakku jangan lupa mengerjakan pertanyaannya ya. Berikut Bunda lampirkan juga cara membuat roda dari kardus bekas. Selamat mencoba anak-anak. Oke anak-anak, gampang kan buatnya? Seru nggak? Seru pastinya. Nah, jadi anak-anakku nggak bete lagi di rumah kan. Bunda tahu selama hampir sebulan ya kita di rumah pasti mainannya itu aja. Nah, untuk jauh lebih bermanfaat dan juga buat karya-karya yang lainnya supaya bisa dijadikan untuk permainan di rumah ya. Nah, sebelum Bunda akhiri pertemuan kali ini, Bunda mau ini memberikan info tambahan, wawasan tambahan karena bulan puasa ya, Ramadan ya. Jadi Bunda mau memberi informasi tentang apa sih manfaatnya dari puasa tersebut. Ada yang tahu manfaatnya? Nah, kali ini Bunda akan bahas manfaatnya secara fisikis dan secara kedokteran. Seperti apa? Oke, yang pertama Bunda akan membahas dari secara fisikisnya. Nah, secara fisikis ternyata orang berpuasa itu dapat mengurangi stres atau depresi. Lah kok bisa Bun? Karena ternyata orang yang berpuasa itu dapat mengendalikan dirinya, emosinya, sehingga dapat menyebabkan atau meningkatkan hormon endorfin. Anak-anakku masih ingat kan kemarin Bunda sudah bahas ya hormon endorfin itu apa? Coba ada yang masih ingat? Ya benar sekali, yaitu hormon kebahagiaan. Jadi dengan meningkatnya hormon kebahagiaan ini, maka anak-anakku kita akan terhindar dari namanya stres, depresi. Nah, jadi salah satunya dengan berpuasa. Nah, itu manfaat puasa secara fisikisnya ya. Lah, kalau secara kedokterannya apa Bun? Nah,
beberapa hal. Mau tahu? Oke? Manfaat yang pertama yaitu ternyata bisa membantu memperbaiki kondisi medis. Ternyata orang yang berpuasa dengan pola makan yang sehat itu dapat mengurangi atau menyembuhkan radang usus, radang sendi. Manfaat yang kedua yaitu ternyata dapat menyehatkan jantung loh. Nah, menurut penelitian ternyata orang yang berpuasa sebulan sekali itu 58% lebih rendah terkena penyakit jantung karena dapat mengurangi resistensi insulin yang dapat menyebabkan diabetes loh. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi resiko kanker. Ya, ternyata selama kita berpuasa laju pertumbuhan sel kanker itu akan menurun karena ini diakibatkan karena menurunnya asupan dalam tubuh kita. Nah, manfaat keempat dapat menjaga berat badan. Nah, mungkin ini sangat cocok bagi orang-orang yang mau diet ya. Salah satunya Bunda sendiri kayaknya nih yang harus terapkan. Jadi ternyata selama berpuasa pembakaran lemak menjadi energi. Ini akan menyebabkan mengurangi berat badan kita dan mengurangi tingkat kolesterol. Nah, ketika tingkat kolesterol kita menurun, nah ini juga akan menurunkan terjadinya diabetes dan tekanan darah tinggi. Nah, anak-anakku, sudah paham kan apa saja sih manfaat dari puasa? Nah, anak-anakku harus semangat berpuasa. Kan tidak lama lagi nih kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, anak-anakku, bukan berarti di pandemi saat ini anak-anakku malah nggak semangat berpuasa. Tapi mestinya anak-anakku harus semangat berpuasa karena tadi kan Bunda udah bilang ya, ternyata puasa itu salah satu cara juga untuk mencegah virus corona. Karena apa? Karena bisa meningkatkan hormon endorfin. Anak-anakku tentunya mau kan hormon endorfinnya meningkat? Ya makanya kita berpuasa semangat. Oke anak-anakku, dan pesan Bunda sebelum Bunda akhiri, anak-anakku banyak-banyak minum air putih saat buka maupun sahur. Jangan lupa juga dibantu minum vitamin ya. Oke, kemudian jangan lupa belajar di rumah karena Bunda yakin dan semua anak itu hebat. Oke, Bunda akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.